Jadi kan dua tiga tahun ini kan wis jelas tuh Mas. Jelas kalau efek dari corona ini membawa dampak ekonomi sing sangat parah, khususnya ya bagi masyarakat yang tidak punya penghasilan pasti, istilahnya bukan ASN, itu kan tidak punya penghasilan pasti. Jadi masyarakat itu bisa survive itu kan berdasarkan pengalaman loh Mas. Iya, pengalaman maksudnya pengalaman awake dhewe sering di tingkat pekerjaan yang berganti-ganti. Karena sekarang efek Covid itu sudah jelas kalau satu bidang ditekuni hancur, mau balik lagi ke usaha yang lain atau ke awal itu sangat sulit. Sekarang contohnya banyak pertengkaran rumah tangga, banyak perceraian, itu jelas efek bagi masyarakat bawah, khususnya bawah. Sebagai contoh, berapa keperluan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga per hari itu tidak lepas dari 100.000. Wes gak usah munafik, 100.000 pasti habis dalam satu hari. Sedangkan untuk mencari kehidupan satu hari mencapai 100.000 itu akan sulit sekali. Nah, nek sampean nyikapi kayak gitu itu gimana? Ya harus kita itu untuk saat ini usaha itu memang harus ditekuni dari satu jenjang ke jenjang lainnya. Itu betul kalau tidak ada pandemi. Iya. Maksudnya gini, misalkan kita di usaha penerbangan atau di usaha toko atau usaha apapun itu terus ajek dari wong tuwek dhisik ajek itu ya segitu ditekuni. Tapi kalau tidak ada efek global seperti sekarang, kalau terjadi efek global kayak gini, blek untuk mulai start usaha baru akan sulit sekali. Makanya kalau aku menyikapinya harus kita bisa seperti kutu loncat. Apa yang lagi trading, apa yang lagi ngetren sekarang, itu ikuti. Di situ pasti ada rezeki. Yang penting kita juga gitu memahami seluk-beluk usahane. Misalkan sebagai contoh, waktu trennya ake, ikut aja trennya ake, nggak apa-apa, karena itu musiman, itu musiman. Trennya ikan, ikut trennya ikan. Karena kita memang tidak punya pekerjaan yang pasti, nggak ada yang pasti. Saat bunga itu pun bisa kita ikut bunga. Saat burung yang lagi jalan itu burung. Intinya kita itu harus bisa menghasilkan ya 100.000 lah per hari. Nyatanya contoh saya sendiri, bidang saya apa? Saya tidak punya bidang. Saya nggak punya bidang apa, bidang saya apa, nggak ada. Karena siapa? Saya orang tidak punya pekerjaan pasti. Anak 4, tidak ada yang kerja. Di rumah saya harus ngasih kehidupan 6 orang. Itulah kalau kita tidak bisa survive, westah, blek parah. Bukan berarti kita mengesampingkan rezeki dari Allah. Rezeki memang ada, tapi kita kan harus berusaha. Kan nggak iso. Kita harus berusaha. Jadi apa yang tren ikuti, pelajari. Nyatanya apa? Belajar itu lo nggak lama kok. Misalkan mau di bunga, nggak lama. Paling setengah bulan, 2 bulan ikut lihat. Sekarang kan eranya sudah era global, jadi bisa tahu, kita dengan cepat bisa tahu, diikuti. Dan zaman teknologi kita nggak perlu pulang barang, nggak diwajibkan kita itu harus punya barang untuk bisa mendapatkan penghasilan. Kita sistem bisa, online itu online kita bisa ngendorse, pokoknya kita bisa apa saja. Istilahnya maklar canggih. Jadi maklar canggih, nyatanya juga bisa, tapi itu akan membutuhkan usaha yang keras. Moving itu harus
movingnya, pergerakannya harus hebat. Nah, nek jenengan saiki usahane apa iki? Sekarang bunga. Nah, tren bunga sekarang ini bisa mengcover enggak? Alhamdulillah bisa. Saya selama hampir 4 bulan lebih, 6 bulanan tanpa keluar rumah. Saya tanpa keluar rumah. Yang saya andalkan hanya ini. Walaupun saya sudah tua, mengandalkan ini dengan Facebook online. Nyatanya kehidupan bisa. Walaupun Tidak. itu pas-pasan. Tidak berlebih tapi Ya, bisa tapi jalan bisa gitu. jalan. Nah, Nyatanya tiap hari juga ada saja. Kalau nggak ada hari ini, besok itu harus kita kejar dan kita harus target, Mas. Karena itu tadi hitungannya pasti. Hitungan perut itu pasti, hitungan kebutuhan pasti. 100.000, 200.000 satu hari nggak dapat, 2 hari nggak dapat, 3 hari dapat biasanya lebih. Misalkan kita bisa jual bunga dengan harga 500. Tapi hati-hati dengan bisnis yang kita sendiri dikejar kebutuhan, karena bisa mencapai atau bisa berakibat entek bebek entek meri. Istilahnya habis barangnya ya habis uangnya. Kalau saya ingat perkataan teman itu, no bodong, teman kita hanya untuk ngolor. Hanya untuk ngolor. Nah, ini bagus kalau hanya untuk ngolor. Misalkan gini, kita punya uang 1 juta. Untuk kehidupan dalam hitung-hitungan matematika kita hanya cukup untuk 10 hari. iya. Tapi kalau untuk usaha, entah itu diterjunkan ke bidang yang lagi tren, pokoknya yang jalan, itu bisa dengan 1 juta kita bisa hidup untuk 1 bulan atau 2 bulan. Kadang gitu. Saya pernah. Tapi ya gitu nanti, entah bebek, entah meri. Gitu, karena ini kita belikan misalkan rokok, kita jual rokoknya dengan harga akhirnya rokoknya entek, uangnya habis untuk kebutuhan, ya entek, modalnya entek, kita bingung lagi gitu. Kalau di sistem bunga itu harus bertani, maksudnya bertani bunga. Memang awalnya ya harus modalnya ya lumayan. Orang berkata, wah saya itu nggak punya apa-apa, saya nggak punya modal. Nyatanya bisa, bunga banyak, entah bagaimana usahanya gitu. Nomor 1, mulut dipakai. Asal faktor kepercayaan aja ya. Mulut dipakai. Sampean kan tahu sendiri siapa saya, gus tahu dengan jelas seluk-beluk saya. Tapi sampean juga tahu saya mendapatkan modal dari mana, kan dari ini saja. Iya, dari keterampilan dan itu. 2, kita menampilkan keterampilan kita dalam usaha dan kita lakukan sungguh-sungguh. Contoh, waktu di Sandal Mukundu, ingat Sandal Mukundu? Iya, betul. Besarnya segitu besar. Iya. Itu saya tidak pakai uang modal sedikit pun, gitu loh. Loh kok bisa nggak pakai modal kok bisa jualan segitu besar? Iya, karena Surabaya percaya dengan saya. Awalnya saya ngantarkan Mbak, ngantarkan Mas ke sana. Akhirnya kita pelajari sistem penjualannya. Dan dalam jarak 3 bulan saja saya bisa punya mobil. Iya, betul. Gitu. Tapi ya waktu berjalan, bahkan sampai ratusan juta toko sampai segitu banyak. Itu sudah biasa. Dan saya paling biasa ada di atas, ada di bawah. Pokoknya enggak kaget, enggak stres bila mana jatuh. Itu kita di atas, habis itu jatuh, punya kehidupan. Bahkan sampai saya jualan kopi hanya 2.000, banyak yang ngutang. Ya, itu aja. Sekarang saya ingat itu istri jenengan itu kan jualan apa? Donat itu. Iya, itu bukan apa, itu hanya untuk menunggu. Setiap orang itu ada momen yang berjalan gini. Iya. Kesempatan itu ada. Begitu ada kesempatan jalan, itu diambil apa enggak, gitu loh. Kita harus cepat mengambil keputusan. Saya ambil. Nah, itu kesempatan kita. Kalau tidak diambil, dia berputar lagi, akan lama lagi. Biasanya itu berjalan 3 bulan dan 6 bulan. Bertahan gitu. Paling lama itu 1 tahun. Jadi waktu muter. Kalau bunga itu
itu ada 3 tahapan, ada 3 perjalanan. Maksudnya kalau kita usaha bunga itu ada 3 tahap tani, tahap mainan, tahap tren, tahap bertani, dan tahap koleksi. Tapi dari hasil itu semua kan tujuannya tetap satu. Iya. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga tetap satu, bagaimana tidak mengecewakan keluarga. Bunga mainan tren itu adalah yang dimainkan tiap hari selama tren, tapi tidak mengesampingkan kita itu bertani untuk di kemudian hari. Karena kalau kita sistem beli kita jual lagi, beli kita jual lagi, itu tidak bisa. Dari pengalaman tidak bisa, karena kita harus punya simpanan untuk tani, sehingga tidak ada istilah entek bebek entek meri. Kedua, kenapa harus juga bertani adalah untuk itu tadi tujuannya mencapai 100.000 per hari. Kenapa? Misalkan rokok ini bunga A, bunga A ini turun harga. Kalau kita sistem kita beli dengan 100.000, harganya sekarang turun, ditawar orang 75, kita tidak akan mungkin kasihkan, kecuali kita mau bangkrut. Kalau kepepet, oke. Ya karena kebutuhan dapur tadi akhirnya. Itu yang sering dulu saya lakukan. Tapi kalau kita tani tidak ada istilah berapapun ditawar, yang penting kita itu besok kita butuh 100.000, berapa ditawar, karena ini tanian kita. Gitu loh. Tanian kita itu harganya sangat jauh di bawah gitu. Bisa kompetitif ya. itu ya. Tapi kalau yang terjadi sekarang nursery itu karena beli harga turun nggak bisa jual, itu kan sudah kejadian tahun 2006. Oh ya. Kantorium itu ya. Ya, nggak bisa jual, banyak yang bangkrut gitu. Jadi harus tani. Ini dimainkan selama tren. Saat turun jangan lupa sambil bertani, saat turun tanian muncul. Nah ini kan jenengan udah kembang dengan bicara bunga ya. Nah sekarang sarannya sampean untuk teman-teman yang tidak mempunyai usaha apapun, istilah kasarannya golek sego saiki ya kan, golek duit tinggal mangan saiki, keluarganya apa? Manfaatkan ini. Media sosial itu tadi ya. Media sosial, Facebook harus. Memang kita kalau di Facebook ini, kalau kita misalkan mau terjun ke dunia bunga, terus kita baru Facebook baru bergerak di bunga, tidak bisa, karena pembeli itu akan lihat track record kita. Iya betul. Track recordnya nggak pernah jualan bunga, tahu-tahu jualan bunga, akan sedikit butuh usaha lebih keras. Saya dulu begitu. Mempercayakan, ben percaya orang itu. Kalau kita memang usaha bunga. Jadi kita upload terus, jangan putus asa upload, walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada apa. Oh gitu. Karena nanti orang akan lihat, oh iya. Akhirnya terus gabung kepada grup-grup di bidang kita. Misalkan grup ake, gabung di grup ake, grup ayam, gabung di grup ayam. Karena di situ kita, kalau kita lihat tren, mungkin sekarang bunga. Padahal kita katakan ake dulu tren, sekarang kita katakan sekarang mati. Wah, ake sudah nggak jalan. Padahal di grup ake perdagangannya masih ada, gitu loh. Tapi tidak se-booming dulu. Maksudnya pergerakan keuangannya masih ada, gitu. Jadi kita menganggapnya sudah mati ake, nggak ada harganya. Iya, bukan booming harga berjuta-juta atau tidak seperti itu. Sama dengan bunga. Ingat dulu tahun 2006, 2004, saya awali bunga 2004, sampai sekarang pun bunga itu terus. Ya trennya bunga kan macam-macam. Bunga kan banyak. Sama dengan trennya burung. Trennya burung kan banyak jenisnya. Saya ingat jangan dulu pelihara empret itu, empret kaji dan makanya mereka harganya sampai 750.000. Aku kan ya heran. Empret kan yang sawah kan akeh gitu loh. Mungkin empret kaji itu saya pernah jual harga 750.000 satu gitu. Tapi yang bagaimana itu kan nanti kita pelajari. Gitu. Jadi kita harus memahami, memahami bidang orang bidang usaha itu.
di kampung saya murah, di kampung saya murah. Memang gitu. Kalau kita nggak terjun ke dalamnya, itu nggak akan tahu pergerakannya. Dan itu dimanfaatkan oleh yes tengkulak, maklar-maklar yang paham. Ingat dulu, zaman 2004. Siapa ketinggalan informasi terhadap satu tanaman zamannya anthurium, nggak tahu jenisnya, itu kita akan kalah kalah rezeki, bukan kalah rezeki di orang yang lebih tahu. Kejadian kan nyata dulu, punya yang jenengan anthurium tirtowulung, karena kita nggak ada yang tahu. Kita hanya jual berapa? 2.050.000. Toh? Iya. Nyatanya dibeli saudara Supri yang dia lebih tahu ke itu, dijual dengan harga 25 juta. Betul. Iya. Padahal kita, loh, saya sudah untung. Saya padahal itu kulaan di Magelang itu kalau nggak salah harganya cuma 500. Lah iya, toh merasa kita sudah untung. Iya betul. Untung. Padahal kita ketipu lagi. Iya betul. Kan sering. Punya saya juga ketipu gitu. Anthurium saya jual 350.000, nggak laku-laku. Akhirnya saya barter dengan waktu itu Snow White. Snow White-nya 2 pot laku 1 juta. Padahal anthurium yang saya jual akhirnya laku 39 juta. Iya. Karena itu informasi. Kalau zaman dulu maklum, karena era ini belum ada. Jadi ketinggalan. Jadi intinya kalau era yang sekarang ini 2000 menyongsong 2022 katakan milenial ini ya fasilitas Android harus. Atau IT itu harus kalau enggak sampean akan ketinggalan. Gitu. Pasti ketinggalan informasi. Karena di sini semuanya tergenggam. Maksudnya tergenggam itu bidang apapun. Sekarang sampean teknologi sudah diakui kan. Sampean nggak bisa memperbaiki bagaimana cara bikin kopi yang enak. Klik di situ akan muncul. Betul, di YouTube dan sebagainya. Semua bidang apapun itu. Satu contoh kayak saya vlog jenengan ini kan. Itu kan berawal dari yang kecil dulu. Iya. Semua berawal dari yang kecil. Dan bantuan teman-teman juga. Ya, link kita harus link itu. Hubungan itu harus meluas. Karena dengan menjaring 1.000 orang, 1%-nya aja itu sudah 10 orang. Gitu loh, menjaring sebanyak-banyaknya. Oke. Inti dari semua ini adalah kehidupan. Kehidupan untuk biaya hidup sehari-hari. Makanya orang-orang kan sering bilang, kita nggak takut sama COVID, yang kita takutkan itu dapur tidak ngebul. Anak-anak nggak bisa makan. Nyatanya memang yang orang kita bilangnya ke orang-orang pemerintahan, enak sampean ngomong gitu, sampean dibayar tiap bulan. Sama dengan orang-orang yang mendengar pembicaraan kita. Enak sampean sudah jalan. Nah kalau yang harus mengawali bagaimana? Kan bingung mau mengawali. Ini contoh bunga-bunga yang Mas Wawan tani ini, hasil pertaniannya Mas Wawan. Ya cukup lumayan. Sayangnya ini gelap, nggak nutut ya. Nah itu banyak di sana. Hasil pertanian sendiri ya jumlahnya mungkin sampai ribuan ini. Karena lahan di sebelah juga ada. Ya kan, satu peta ukuran 10-20 full bunga. Dulu ini jualannya yang saya tahu sebelum Mas Wawan ke Irian itu Papua, burung, jangkrik, ikan cupang. Nah sekarang beralih ke ini untuk survive kehidupan.